คอยคุ้มครองหมู่บ้านแถวเนี้ยมานานมาก ก็ตำแหน่ง เจพินมิ้งไปอยู่ที่ไหนHalo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel ini dalam segmen Danang Cerita untuk kalian. Dan film yang akan aku ceritakan kali ini adalah film The Medium tahun 2021. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai dokumentasi sebuah tim yang mewawancarai mengenai kehidupan turun-temurun dukun di Thailand yang mempercayai adanya dewa. Jadi kameramen di film ini juga terlibat sebagai pemain. So, apakah mereka berhasil melakukannya? Let's get to the movie. Di awal film kita akan melihat wawancara antara tim dan seorang dukun yang bernama Nim. Dia mengatakan bahwa dahulu di desanya tersebut orang-orang percaya terhadap dewa. Semua supranatural dianggap dewa, bahkan sawah, ladang, pegunungan juga dianggap dewa. Lalu dia mengatakan bahwa dewa itu ada dewa baik dan jahat. Sedangkan dewa yang merasukinya adalah dewa baik yang akan melindungi keluarganya, yaitu Dewa Bayan. Semua warga di sana selalu menyembah Dewa Bayan. Nim bilang bahwa dahulunya nenek moyangnya adalah Dewa Bayan. Lalu setelah neneknya meninggal, Dewa Bayan tersebut diwariskan ke tantenya. Diketahui bahwa Dewa Bayan hanya bisa diwariskan ke keturunan yang perempuan saja. Setelah tantenya, Dewa Bayan menyukai tubuh Noi, saudaranya Nim. Namun Noi menolak untuk menjadi dukun. Akhirnya Dewa Bayan merasuki Nim. Oleh karena itu, dia menjadi dukun dan sering dikunjungi oleh orang-orang untuk meminta kesembuhan penyakit yang tak terlihat. Akhirnya tim memutuskan untuk mengikuti kesehariannya Nim dan film dimulai. Noi dan tim pergi ke rumah saudarinya yaitu Noi karena suaminya Noi yaitu Pak Willow baru saja meninggal. Lalu dia menjelaskan bahwa keluarganya Willow ini apabila ada yang meninggal, pasti meninggalnya tidak wajar. Dulu kakaknya Willow meninggal karena dipukuli karyawannya, sedangkan ayahnya meninggal karena bunuh diri. Dan anaknya Willow yang pertama yaitu Mike meninggal karena kecelakaan. Dan sekarang Noi hanya tinggal bersama Ming, anak kedua mereka, dan juga Mani, kakak dari Noi dan Nim. Mani ini sudah beristri dan memiliki seorang anak yang masih bayi. Noi dan Nim ini memang hubungannya kurang baik ya, karena masalah Dewa Bayan itu. Di saat Nim membereskan minuman, Ming datang dan memberikan tulisan berisi pesan dari Noi untuk mengambilkan barang-barang di rumah. Namun, Nim merasa ada hal aneh yang terjadi pada Ming. Dan benar saja, sesaat setelah Nim memberikan barang tersebut kepada Noi, tiba-tiba Ming ngamuk sama seorang bapak. Ming bilang bahwa bapak tersebut sudah memarahinya dan mengatainya pelacur atau pekcun. Padahal si bapak dari tadi tidak bilang apa-apa dan sedang main kartu. Akhirnya mereka berdua dilerai. Saat semua orang sudah pulang, Nim ini tiba-tiba melihat Ming di dalam bersama seorang nenek tua yang sudah buta. Lalu Nim memanggil Ming, tapi Ming hanya diam saja dan malah tertidur. Keesokan harinya, nenek tua tersebut ditemukan meninggal dunia. Lalu Nim melihat Ming yang terlihat aneh. Ia lantas mengejar Ming dengan si kameramen. Namun Ming tiba-tiba berhenti. Lalu Nim yang sudah merasa bahwa Ming tidak beres, lantas mendatangi rumah Noi. Dan dia masuk ke kamar Ming dan mendapati sebuah wampataba yang merupakan jimat tolak balak dan pengusir setan. Namun tiba-tiba Ming datang dan menyuruh mereka semua pergi. Di scene berikutnya, kameramen terlihat mengikuti Ming dan menanyakan mengapa dia menyimpan wampataba tersebut dan mengapa dia terlihat aneh saat kematian nenek buta tadi. Tapi Ming tidak mau menjawab. Keesokan harinya, Ming berangkat kerja dengan menaiki angkot. Lalu kameramen mewawancarai Ming mengenai pekerjaannya. Dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai personalia. Lalu dia ditanya mengenai pendapatnya tentang dukun. Dan dia mengatakan bahwa dukun hanyalah omong kosong, termasuk tantenya sendiri yaitu Nim yang berprofesi sebagai dukun. Di sisi lain, tim juga mengikuti keseharian ibunya Ming, yaitu Noi yang berprofesi sebagai pedagang yang berjualan daging anjing. Noi kemudian ditanya mengenai Dewa Bayan, dan dia menjelaskan bahwa dulu saat usianya 20 tahun, Dewa Bayan merasukinya setelah pewarisan dari tantenya. Namun karena Noi ini menolak, dia tidak mau jadi dukun, akhirnya Dewa Bayan merasuki saudarinya yaitu Nim. Dan kemudian setelah ditanya lebih jauh mengenai Dewa Bayan, Noi ini kesal dan kembali bekerja.
Di suatu malam, Ming pergi clubbing bersama temannya. Lalu temannya ditanya oleh tim mengenai Ming, dan dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini sikap Ming memang berubah. Dan dia menunjukkan sebuah video, Ming terlihat bersikap seperti kanak-kanak, dan dia bahkan tiba-tiba menyakiti anak-anak tersebut sampai nangis. Lalu setelah mabuk, Ming ini bukan pulang ke rumah, tapi malah tidur di tempat kerjanya. Keesokan harinya, semua orang yang ada di sana terkejut ketika melihat Ming yang baru bangun tidur. Karena tiba-tiba saja dari selangkangannya mengucur darah. Tapi bukan darah haid ya, soalnya banyak banget. Ia lantas lari ke kamar mandi untuk membersihkan. Dan setelah tahu tim mengikutinya, ia langsung mengunci pintunya. Dan kemudian pulang dengan mengabaikan ibunya. Noi lantas memberitahu hal tersebut ke Mani. Dan Mani mengatakan bahwa mungkin saja Ming sedang dirasuki oleh Dewa Bayan karena gejalanya mirip dengan Nim saat dirasuki Dewa Bayan. Beralisin, Ming selesai kerja dan hendak pulang. Saat diangkut, dia batuk-batuk lalu ditegur oleh seorang ibu-ibu yang malah akhirnya diserang. Ini si Ming ini brutal banget ya guys. Ming kemudian nangis sambil mabuk. Kemudian Mani ini tanyakan sama Nim bahwa Ming akhir-akhir ini aneh, tingkahnya seperti anak kecil. Keesokan harinya, Nim mendatangi rumah Noi untuk mengetahui kabar Ming. Namun Noi ini menolak karena dia takut Nim akan menjadikan Ming sebagai pewaris Dewa Bayan dan menjadikannya sebagai dukun. Ming dibawa ke rumah sakit dan saat dia ditanya, dia mengatakan bahwa dia semakin sakit terutama di bagian kepala, perut, punggung, dan serabi jepitnya, sampai susah buat buang air. Dokter sendiri tidak tahu penyakit yang diderita Ming. Ming mengatakan bahwa setiap malam ia bermimpi ada laki-laki besar yang badannya penuh mantra dengan berpakaian tradisional, kaki menjuntai, dan lidah yang tebal sedang membawa parang. Kalau deskripsinya sih ini gendruwoable banget ya guys. Kemudian selain pria itu, di tanah juga bersimpah darah dengan kepala seseorang yang ingin mengatakan sesuatu kepada Ming. Namun Ming tidak bisa mendengarnya, mimpinya seperti itu. Berganti hari, Ming yang sedang bekerja tiba-tiba mual dan langsung lari ke WC lalu teriak-teriak. Tentu saja dia menjadi pusat perhatian. Oleh sebab itu, dia akhirnya diberhentikan kerja di sana dan dia marah kepada bosnya sambil pergi. Di malam hari ada suatu acara perayaan dan saat berdandan, Ming ini tiba-tiba melamun dan tanpa sadar menggosok-gosok giginya sendiri sampai berdarah. Dan saat acara dimulai, dia juga melempari penonton dengan sesuatu sampai nancep di kepala. Pagi harinya, Ming terlihat berangkat lagi kerja naik angkot, padahal dia sudah dipecat. Ya namanya cari cuan ya Ming ya, kalau nggak kerja ya nggak makan. Tapi ya seperti yang bisa kita duga, dia akhirnya diusir lagi oleh bosnya. Dan si bosnya ini memberitahu suatu pengakuan kepada tim yang sangat mencengangkan, mendebarkan, dan mengharu biru, bahwa setelah dia itu ngecek CCTV nih guys, pada malam hari pas Ming tidur di kantor, ternyata Ming ini diperkeos sama Gadun dengan gaya yang ganti-ganti. Kemungkinan besar Gadun tersebut adalah jin atau setan. Ya pantas aja ya kan, pas bangun tidur selangkangannya keluar darah. Ternyata dipipisin enak sama jin Gadun. Semenjak saat itu, Ming terlihat semakin aneh dan sering melamun. Dan benar saja, Noi mendapati Ming berupaya bunuh diri di kamar mandi. Lalu ia dibawa ke rumah sakit. Nim yang sedang datang menjenguk sadar bahwa dia bukan sedang dirasuki Dewa Bayan. Akhirnya Nim pergi ke rumah Noi dan menggeledah kamarnya Ming. Di sana, Min menemukan suatu petunjuk dan kebenaran bahwa Mike, anak pertama Noi yang dulu katanya mati karena kecelakaan, ternyata matinya karena gantung diri di sebuah pohon. Dan Nim percaya bahwa Mike yang sudah merasuki Ming sampai jadi kayak orang gila gini. Nim melakukan ritual di sana dan memohon kepada Mike supaya dia lepas dari Ming. Namun di sisi lain, Noi yang menganggap Nim tidak mau membantunya, punya cara sendiri untuk mengobati Ming dengan membawanya ke dukun, walaupun sebenarnya dia tidak percaya sama sekali dengan dukun. Saat ritual dimulai, Nim tiba-tiba datang dan merusak acara karena takut ada roh lain yang malah masuk ke tubuhnya Ming. Saat Noi dan Nim sedang adu bacot nih guys, tiba-tiba Ming ini malah nyerang salah satu kameramen, dan setelah itu dia lari dan langsung menghilang saat dikejar oleh mereka. Pencarian Ming berlanjut sampai larut malam, namun hasilnya tetap saja nihil. Noi jatuh sakit di rumah sakit. Nim memberitahu Noi bahwa untuk menemukan Ming, mereka harus melakukan ritual. Namun sebelum itu, Noi harus menerima dulu Dewa Bayan dan memohon ampun kepadanya supaya mempermudah proses ritual. Setelah itu, mereka menggeledah kamar Ming dan menemukan barang-barang gak jelas dan menjijikkan yang disimpan oleh Ming. Lalu Nim melakukan ritual di tempat bunuh dirinya Mike dengan menggunakan telur, dupa, lilin, dan antek-anteknya serta barang-barang yang ditemukan di kamarnya Ming. Selain itu, mereka juga melapor ke polisi.
dan polisi sempat melihat Ming di jalan pada malam harinya. Namun Ming ini berada di dua tempat sekaligus, dalam artian dia ada yang menyerupai. Nim masih terus melakukan ritual memecah telur dan pencarian Ming juga masih berlanjut dengan menanyakan temannya, namun dia juga nggak tahu. Akhirnya ada yang berbeda di ritual ketiga nih guys, dimana telur yang dipecah oleh Nim berwarna hitam. Lalu Nim menyadari bahwa sebenarnya Ming seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematiannya Mike. Akhirnya dia menuju ke sebuah tempat yaitu bangunan tua, dan benar saja di sana Ming ditemukan dalam kondisi seperti ODGJ dan dibawalah dia ke rumah sakit. Hari berikutnya Nim pergi lagi ke gunung untuk melakukan ritual, namun dia terkejut karena melihat patung kepala Dewa Bayan yang tiba-tiba terpenggal, entah siapa yang melakukannya. Kemudian saat dia datang ke rumah Noi, Ming tiba-tiba ngamuk dan juga hampir memperkeos omnya sendiri yaitu Mani. Nah di scene ini nih guys, Ming ini terlihat sangat vulgar banget ya, tapi ya aku cut ya karena saking brutalnya akhirnya dia diikat. Mereka memutuskan untuk membawa Ming ke dukun yang paling sakti, dan si dukun ini mengatakan bahwa di tubuhnya Ming ini banyak sekali roh jahat yang merasukinya, yang bersumber dari bangunan tua tempat Ming ditemukan tadi. Ternyata penyebabnya adalah bahwa dulu sesepuh suaminya Noi, yaitu Willow, pernah membantai banyak orang, dan salah satu diantaranya ada yang mengutuk kepada keluarganya, dan si dukun juga tahu bahwa Willow menikahi Noi, wanita yang menolak Dewa Bayan. Padahal Noi tidak memberitahu sama sekali, sehingga tidak ada yang melindungi mereka dari kutukan yang akhirnya berimbas kepada Ming sebagai tumbal. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan ritual pengusiran setan di bangunan tua tersebut walaupun resikonya besar. Namun sebelum itu, mereka harus menyiapkan peralatannya dan hal-hal yang harus dilakukan. Sedangkan di satu sisi, Noi yang berada di rumah merasa stres karena tiap pagi rumahnya berantakan karena ulah Ming pada malam harinya. Oleh karena itu, tim penasaran dengan apa yang dilakukan Ming pada malam hari, dan mereka memasang kamera pemantau di setiap sudut rumahnya. Dan benar saja nih guys, mereka melihat Ming bertingkah aneh, mulai dari mengacak-acak barang di rumah, kemudian anjingnya juga terlihat sangat ketakutan. Dan di ruang lain dia terlihat makan daging mentah di kulkas, dan dia juga pipis di atas meja. Hanya itu, dia akhirnya naik ke kamar dan mengendus-endus ibunya. Nah, melihat hal tersebut, Noi dan Mani semakin khawatir kepada Ming. Di malam hari berikutnya, mereka kembali memantau, namun kali ini live streaming nih guys. Tim memantau dari monitor. Awal mulanya, Ming masuk ke kamar Mani dan istrinya. Lalu tiba-tiba istrinya merasa kesakitan. Mengetahui bahwa hal tersebut pasti ulahnya Ming, akhirnya Mani ini mengunci pintu kamar Ming supaya tidak bisa keluar. Nggak taunya, saat di ruang tengah, Mani melihat panci yang ternyata berisi kepala anjingnya yang sudah terpenggal. Mani akhirnya langsung lari menuju tim monitor untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Ming sudah merebus anjing tersebut dan memakannya. Selain itu, tiba-tiba Ming masuk ke kamarnya Mani dan istrinya, lalu dia mengambil bayi mereka. Mani langsung lari ke dalam, namun sayangnya Ming sudah menghilang dengan membawa kabur bayi mereka. Mereka mengejar Ming sampai ke semak-semak, dan di sana Mani akhirnya menemukan bayinya yang tergeletak di tanah. Mani lanjut mengejar Ming, namun dia malah ditusuk. Pagi harinya, Noi mengunjungi rumah Nim karena sudah lama dia tidak bertemu Nim. Ternyata rumah Nim sangat berantakan dan Nim sudah meninggal entah kenapa. Di hari pemakaman, Noi menanyakan kepada dukun kenapa Nim meninggal, namun dukun tersebut tidak menjawab. Hari ritual dimulai, mereka menyiapkan semuanya. Noi yang menjadi perantara, kepalanya ditutup menggunakan kain, lalu mereka menuju ke gedung tua. Dukun dan para pengikutnya mulai melakukan ritual di sana. Sementara Ming dikurung di dalam kamar dan dijaga oleh seorang murid dukun, seorang kameramen, dan juga istrinya Mani, serta pintunya diberi mantra. Dukun bilang bahwa sebelum ritualnya selesai, Ming tidak boleh dibukakan pintunya. Ritual masih terus berjalan, di mana terlihat tanda-tanda keberhasilan. Setelah ditusuk kepalanya, Noi ini muntah cairan hitam yang mungkin saja itu adalah roh jahat tersebut. Namun saat itu juga Ming memanggil-manggil suruh dibukakan pintunya. Nah, istrinya Mani sudah mulai terpengaruh oleh Ming, di mana dia beranggapan bahwa mungkin setannya udah keluar. Namun si penjaga satunya tetap melarang untuk membukakan pintu karena belum ada perintah dari si dukun. Kemudian ritual berlanjut di mana cairan hitam tersebut ditutup kain dan ditali serta dibacakan mantra. Namun sialnya nih guys, tiba-tiba istrinya Mani mendengar di dalam kamar Ming ada suara bayi yang dia kira adalah bayinya.
Lalu dia mencoba untuk masuk namun tetap dihalau oleh si penjaga. Lalu si penjaga menyuruh kameramen untuk melihat di keranjang bayi apa bayinya emang hilang. Ternyata bayinya masih di sana, namun semuanya terlambat. Dia dipukul dan istrinya Mani berhasil membuka pintu kamarnya Ming. Mampus gak tuh ya kan? Ini awal petaka nih guys. Benar saja, roh jahat di dalam kendi tersebut berhenti bergerak dan si dukun juga menyuruh untuk berhenti. Lalu dia membawanya ke pojokan dan ternyata si dukun tersebut juga kerasukan karena dia tidak kuat dan dia menjatuhkan diri di sana. Di scene lain, istrinya Mani akhirnya memanggil Ming supaya bayinya diberikan. Namun ternyata suara bayi itu adalah suaranya Ming dan dia langsung menusuk istrinya Mani sampai meninggoy. Mampus gak tuh? Maaf. Karma kan tuh, bandel banget lagi yang dibilangin kan. Lalu si penjaga lari, namun sayangnya pintunya terkunci. Alhasil jadi korban keduanya Ming dan si kameramen bersembunyi. Di gedung tua tiba-tiba beberapa muridnya si dukun juga kerasukan roh singa jahat mungkin, soalnya merangkak dan hobi makan orang gitu. Dan mereka menyerang dua kameramen. Satu orang berhasil dimakan, sedangkan satu kameramennya lagi melarikan diri. Nah, kameramen yang bersembunyi di rumahnya Ming ingin menyelamatkan diri, tapi dia malah melihat Ming sedang memakan bayinya Mani dan dia akhirnya juga menjadi korban ketiganya si Ming. Di saat orang-orang yang masih sadar melihat jasad si dukun tadi, tiba-tiba Noi sadar dan dia mengatakan bahwa Dewa Bayan telah merasukinya dan berpihak padanya. Lalu dia tersenyum sambil mengatakan bahwa ritual tersebut harus tetap berlanjut. Lalu dia menyuruh anggota yang masih tersisa untuk mengambilkan pecahan kendi tadi. Beralih ke scene lain, kameramen yang kabur tadi akhirnya tertangkap juga oleh para zombie dadakan tersebut dan juga dimakan perutnya. Namun walaupun begitu, dia ini masih bisa kabur guys. Lalu tiba-tiba zombie tersebut mundur. Kirain kan karena si Noi ritualnya berhasil gitu ya kan. Ternyata di belakang kameramen ada si Ming dan dia malah ngambil kameranya buat merekam si kameramen yang sudah dimakan perutnya. Tapi nggak aku liatin guys, soalnya GGable banget gitu. Noi yang hendak melanjutkan ritual tiba-tiba juga kerasukan. Dan bukan hanya dia, semua murid si dukun termasuk Mani juga kerasukan. Ya enggak, cuma tinggal dua kameramen. Curang banget gak sih? Kasihan kan si kameramennya. Lalu si Mani ini langsung nubruk salah satu kameramen dan dimakan juga. Lalu tiba-tiba Ming mendekati Noi dan Noi menyuruh roh jahat tersebut keluar dari tubuh Ming. Namun bukannya keluar, dia malah dicekik dan diserang sampai nggak bisa bangun. Lalu Ming ini mengambil bensin dan mengguyurkan ke tubuh ibunya. Dan saat mau dibakar, Ming ini sadar masih ada satu kameramen yang merekamnya. Akhirnya dihabisi juga. Kasihan banget sih bang, tahu gitu tadi lari ya kan, nggak usah ngerekam. Dan tiba-tiba saja api menyala, pertanda bahwa si Noi telah dibakar. Di scene akhir ada kayak sebuah in memoriam gitu, wawancara Nim sebelum mati. Nah, Nim ini mengatakan bahwa sebenarnya dia tahu bahwa ritual tersebut tidak akan berguna karena roh yang merasuki Ming ini sangat kuat. Dan dia juga bilang kalau dia sendiri sebenarnya nggak tahu apakah memang dirasuki Dewa Bayan atau enggak selama ini. Dan film selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys alur film The Medium. Gimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Aku sendiri juga bingung pas di scene akhir dan gimana kelanjutannya. Apakah Ming akan terus seperti itu dengan hidup sendirian? Ataukah Ming juga ikut terbakar? Ya semoga saja ada kelanjutannya ya, biar nggak gantung. So mungkin sampai di sini videoku kali ini, dan terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Buat yang belum subscribe silahkan klik subscribe di kanan bawah dekat namaku. Dan saran juga untuk next video, film apa yang ingin aku ceritakan ke kalian. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya.